Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang viral. Jemaah haji di Kediri mendadak bertanduk seperti kambing saat tawaf. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Di balik megahnya pagar besi dan tembok batu yang menjulang tinggi, berdirilah sebuah rumah besar bergaya Eropa di tengah pedesaan Sumberrejo, Kediri. Rumah itu milik Pak Marzuki, seorang pengusaha perkebunan jagung dan tembakau yang sangat disegani, ditakuti, namun juga dibenci oleh sebagian warga desa. Hari itu langit mendung, angin bertiup pelan, seolah membawa kabar buruk yang belum terungkap. Di teras rumah besar itu, Pak Marzuki duduk di kursi rotan berukir emas. Ia mengenakan jubah putih panjang dan peci hitam mahal dari Turki. Tapi bukan itu yang menarik perhatian. Di tangannya ada surat berstempel resmi bertuliskan, "Undangan calon jemaah haji Kabupaten Kediri." Akhirnya aku dipanggil juga, gumamnya dengan senyum miring. Bu Rasti, istrinya, datang membawa secangkir kopi Arabica dengan langkah anggun dan raut wajah puas. Ini saat yang tepat, Bang. Setelah semua ladang kita meluas, semua tanah milik warga kita ambil, sekarang waktunya dunia tahu siapa Pak Haji Marzuki. Kalimat itu membuat Pak Marzuki tertawa kecil. Tawa yang bukan menandakan bahagia, tapi kesombongan yang dalam. Danu, anak sulungnya yang baru pulang dari ladang, mendengar percakapan itu dan langsung ikut masuk ke teras. "Pak, nanti setelah pulang haji, kita harus bangun masjid besar. Biar orang-orang tahu keluarga kita bukan cuma kaya, tapi juga dermawan." Pak Marzuki menoleh dan menepuk bahu anaknya. "Bagus. Biar semua orang tunduk bukan cuma karena uang kita, tapi juga karena gelar kita." Namun di sudut rumah, tampak sepasang mata menyaksikan semuanya dengan tatapan berbeda. Nabil, anak bungsu Pak Marzuki, berdiri diam di balik pilar ruang tamu. Ia menggenggam buku kecil bertuliskan sabar dan ikhlas dalam Islam. Tatapannya kosong, namun matanya menyimpan banyak tanya. Sejak kecil, Nabil sudah merasa asing dengan keluarganya sendiri. Ia tak paham mengapa ayahnya begitu senang mengusir orang-orang dari rumah mereka sendiri. Ia tak mengerti kenapa ibunya selalu menghina warga miskin setiap kali ada acara desa. Dan ia sangat benci saat kakaknya, Danu, memukul anak petani hanya karena tidak memberi jalan saat lewat. Tapi hari itu, ia hanya bisa diam. Desa Sumberrejo menyambut berita keberangkatan haji Pak Marzuki dengan campur aduk. Beberapa warga pura-pura tersenyum saat melihat keluarga itu mengumumkan keberangkatan mereka dengan pengeras suara dari atas mobil bak terbuka. "Assalamualaikum, warga desa. Mohon doa restu, Bapak Marzuki dan Ibu Rasti akan berangkat ke Tanah Suci. Mohon dibukakan pintu maaf dan doakan agar menjadi haji yang mabrur." Suara itu terdengar megah. Tapi di balik itu, bisikan-bisikan sinis menyebar pelan di antara kerumunan warga yang menatap dari balik pagar rumah masing-masing. "Orang kayak dia, haji mabrur. Katanya semalam ada yang diusir dari ladangnya lagi, karena telat bayar sewa lahan. Dia bahkan tidak pernah terlihat di masjid. Kok bisa-bisanya mau naik haji?" Pak Leman, seorang tetua desa yang dulu pernah diancam Pak Marzuki karena mempertahankan kebun warisan, hanya menatap langit saat mendengar berita itu. "Akan tiba waktunya," bisiknya pelan sambil menarik nafas panjang. Malam sebelum keberangkatan, suasana rumah Pak Marzuki begitu ramai. Para karyawan disuruh bekerja lembur untuk mengepak barang-barang mewah yang akan dibawa. Bahkan koper yang dibawa lebih dari 10 buah, berisi oleh-oleh yang katanya untuk menunjukkan wibawa keluarga. Tapi Nabil, di kamarnya yang kecil di lantai atas, masih terdiam. Ia melihat ke langit dari balik jendela. "Ya Allah, kalau Engkau memang ada, tunjukkan kebenaran di tengah kesombongan ini." Ia tidak tahu bahwa doanya itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya seumur hidup. Fajar mulai menyingsing. Bus jemaah haji telah tiba.
Keluarga Pak Marzuki naik dengan pakaian serba putih. Warga berdiri di tepi jalan, setengah terpaksa melambaikan tangan. Tapi di hati mereka, hanya ada satu harapan, agar kepergian itu membawa perubahan. Namun tak ada yang tahu bahwa perubahan yang akan terjadi, bukan hanya mengejutkan, tapi membuat nama desa itu tercatat dalam sejarah. Karena seseorang akan berubah secara harfiah. Langit di Mekah membentang biru. Panas menyengat, namun udara terasa hikmat. Ribuan manusia berduyun-duyun menuju Masjidil Haram. Dari seluruh penjuru dunia, mereka datang untuk satu tujuan, mencari ampunan dan ridho dari Allah. Pak Marzuki, mengenakan kain ihram yang tampak baru dan mahal, turun dari bus dengan langkah mantap. Di belakangnya, Bu Rasti memegang payung besar, melindungi diri dari sengatan matahari. Danu sibuk merekam segala hal dengan ponsel canggihnya. Sedangkan Nabil, ia hanya berjalan perlahan, menatap Ka'bah dari kejauhan dengan hati bergetar. "Lihat itu," kata Pak Marzuki sambil menunjuk Ka'bah. "Disitulah orang-orang sujud. Tapi hanya orang besar yang bisa datang ke sini dengan kekuatan sendiri. Tidak semua orang sanggup." Bu Rasti mengangguk penuh bangga. "Kita harus abadikan semua ini. Biar seluruh desa tahu, Pak Marzuki benar-benar sudah jadi haji." Mereka berjalan ke arah Ka'bah, bersiap memulai tawaf. Suara lantunan doa mengalun dari segala arah, menciptakan getaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi di balik segala kehikmatan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Langkah Pak Marzuki mendadak berat. Kakinya gemetar. Bukan karena lelah, tapi seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia mencoba melanjutkan putaran, tapi setiap langkah terasa seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. "Nabil," bisiknya lirih. "Kakimu terasa aneh gak?" Nabil menoleh, bingung. "Enggak, Pak. Saya baik-baik saja." Tiba-tiba, langkah Pak Marzuki terhenti di sudut Ka'bah. Ia menggigil. Nafasnya terengah. Matanya mendelik. Dan dari kepalanya, terasa seperti ada sesuatu yang menusuk keluar dari dalam kulit. "Aarg!" Jeritannya mengguncang area sekitar. Beberapa jemaah berhenti. Suara lantunan doa mendadak terpecah oleh teriakan yang menyayat telinga. Nabil menoleh dan terdiam. Matanya membelalak. Di dahi ayahnya, muncul dua tonjolan dan perlahan berubah menjadi tanduk. Bukan tanduk besar seperti kerbau, tapi tanduk melengkung kecil, hitam, dan tajam, seperti tanduk kambing. Jeritan menggema. Jemaah lain menjauh ketakutan. Ada yang menangis. Ada yang membaca doa keras-keras. Bahkan seorang petugas haji asal Mesir langsung memanggil ambulans. Bu Rasti berteriak panik, mencoba menutupi kepala suaminya dengan kain ihram. Tapi tanduk itu terus tumbuh, menembus kain dan kulit. Darah menetes perlahan. Danu yang sedang memegang ponsel, malah merekamnya tanpa sadar, hingga akhirnya ponselnya terjatuh. Apa yang terjadi? "Astagfirullah. Astagfirullah," teriak Danu. Nabil membeku. Tangannya gemetar. Ia ingin memeluk ayahnya, tapi tubuhnya terlalu kaku. Ia hanya mampu memandangi wajah Pak Marzuki yang kini dipenuhi rasa takut, sakit, dan penyesalan. Beberapa jam setelah kejadian itu, Pak Marzuki dirawat di ruang khusus di Rumah Sakit Mekah. Tim medis bingung. Hasil röntgen menunjukkan pertumbuhan tulang aneh dari tempurung kepala. Tidak ada riwayat penyakit. Tidak ada luka sebelumnya. "Tanduk ini bukan sesuatu yang biasa," ucap dokter itu dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh petugas haji. Bu Rasti menangis di samping ranjang suaminya. "Kenapa ini terjadi pada kita? Kenapa bukan orang lain?" Pak Marzuki hanya menatap kosong. Matanya basah. Tidak lagi ada kesombongan. Tidak lagi ada keangkuhan. Yang tersisa hanya rasa takut dan luka yang tak terlihat. Nabil duduk di luar ruangan, menggenggam tasbihnya dengan tangan gemetar.
Ia tak bisa menghapus bayangan saat tubuh ayahnya berteriak, dan tanduk itu keluar di tengah jutaan jemaah. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Ini adalah peringatan. Kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Video rekaman Danu sempat tersebar di grup-grup pesan haji, bahkan sampai ke media sosial. Wajah Pak Marzuki saat bertanduk menjadi viral. Jurnalis Arab menyebutnya Al-Hajj Dzul Qarnain, jemaah bertanduk. Namun video itu mendadak menghilang esok harinya. Semua yang mencoba mengunggah ulang, videonya lenyap begitu saja. Bahkan akun-akun yang membagikan langsung ditangguhkan tanpa alasan. Warga desa Sumberjo mulai mendengar kabar aneh itu. Pak Leman, yang selama ini diam, hanya bergumam sambil menggenggam biji tasbih tuanya. Sudah aku bilang, tidak semua perjalanan ke tanah suci itu membawa kebaikan. Terkadang, itu adalah panggilan untuk dihukum. Dan benar saja, kejadian belum selesai. Karena di hari ketujuh, sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Hari-hari setelah insiden tawaf itu berubah menjadi sunyi dan penuh tekanan. Ruang rawat Pak Marzuki di rumah sakit Mekah dijaga ketat oleh petugas. Tidak ada jemaah yang diizinkan masuk. Bahkan beberapa dokter pun menolak memberikan komentar kepada media. Semua seperti bungkam, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit medis biasa. Nabil masih setia di sisi ayahnya, sementara Bu Rasti dan Danu memilih menginap di hotel mewah yang sudah dipesan sejak awal. Mereka berdua menolak tidur di rumah sakit. Bagi mereka, suasana rumah sakit itu mengerikan. Terlalu dingin, terlalu sunyi, dan penuh tatapan aneh dari orang-orang di sekitar. Tapi malam itu, sesuatu kembali terjadi. Saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, tubuh Pak Marzuki mendadak menggigil hebat. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Tubuhnya seperti tak bisa dikendalikan. Nabil yang saat itu tertidur di kursi langsung terbangun oleh suara keras dari alat medis. "Ayah?" gumamnya pelan. Tiba-tiba Pak Marzuki mengangkat tubuhnya. Ia duduk tegak, lalu menarik nafas panjang seperti seseorang yang baru saja tenggelam dan muncul ke permukaan. Matanya merah menyala, dan kulit wajahnya tampak mengelupas seperti terbakar. Aku melihatnya," bisiknya. Nabil bangkit dan mendekat. "Melihat apa?" "Yah." Pak Marzuki menggenggam tangan anaknya sangat erat. Tempat itu gelap, panas. Ada suara yang berteriak, memanggil namaku. Mereka mengerubungiku. Mereka tunjukkan padaku apa yang telah kulakukan, satu persatu. Nabil menelan ludah. "Itu mimpi." "Yah." "Bukan," bentak Pak Marzuki. "Itu nyata. Aku dibawa. Aku melihat ladang jagung kita. Tapi semua dipenuhi tengkorak. Mereka menangis, minta keadilan. Tangan-tangan itu meraih kakiku, menyeretku, lalu aku berubah." Seketika tubuhnya kembali kejang. Tanduk yang kemarin sempat surut kini menonjol lagi. Namun kali ini, kulit di sekelilingnya menghitam, membentuk pola aneh seperti sisik kambing. Dokter dan perawat langsung masuk dengan panik. Mereka menyuntikkan penenang. Alat-alat medis berbunyi nyaring. Nabil hanya bisa berdiri terpaku saat ayahnya berteriak menyebut satu demi satu nama warga desa yang pernah ia usir. "Aku minta maaf. Bu Rahmi, Pak Bustomi, anak-anak itu. Aku salah, aku salah." Teriakan itu menggema di lorong rumah sakit. Keesokan paginya, suasana hotel berubah dingin. Bu Rasti tak berhenti memandangi wajahnya di cermin. Ia menyadari, kantung matanya membengkak, dan riasan wajahnya tak mampu menyembunyikan ketakutan yang tumbuh di dalam hati. Danu, yang semula sibuk dengan gawai dan unggahan, kini lebih banyak diam. Video yang ia rekam sudah tak ada. Bahkan ponselnya kini rusak tanpa sebab. Layarnya hanya menampilkan warna hitam dengan suara mendengung seperti bisikan. "Ibu," ucap Danu lirih. "Menurut ibu ini azab." Bu Rasti menoleh tajam. "Azab? Jangan bicara sembarangan.
Bapakmu hanya sedang diuji. Tapi orang-orang mulai menjauh dari kita, Bu. Di lobi hotel, mereka menatapku seperti aku ini, pembawa sial. Biar saja, bentak Bu Rasti. Kita ini keluarga terpandang. Semua orang itu iri. Iri karena kita mampu datang ke tanah suci. Iri karena bapakmu kaya dan berpengaruh. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, Bu Rasti mulai merasakan hal yang sama seperti Danu. Ada yang tidak beres. Hari ke-7 pun tiba. Pagi itu, suara azan subuh berkumandang dari Masjidil Haram. Udara terasa berbeda. Langit masih gelap. Angin yang berhembus membawa aroma pasir dan debu yang asing. Pak Marzuki dibawa ke Ka'bah menggunakan kursi roda. Permintaan itu datang langsung dari mulutnya sendiri. Aku ingin menyelesaikan tawafku, katanya pelan. Petugas sempat menolak. Namun dokter yang merawatnya memberikan izin dengan catatan pendampingan ketat. Nabil berdiri di belakang kursi roda, mendorongnya perlahan ke arah Ka'bah yang dipenuhi ribuan manusia. Saat memasuki pelataran, langkah-langkah Nabil terasa berat. Ia menatap Ka'bah, tempat suci yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Tapi pagi itu, ia melihatnya dengan penuh harap sekaligus ketakutan. Pak Marzuki memejamkan mata. Tangannya bergetar. Bibirnya bergetar membaca kalimat la ilaha illallah. Namun setiap kali menyebutnya, tubuhnya gemetar hebat. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menolak menyebut asma Allah. Dan pada putaran ketiga, suara teriakan kembali mengguncang udara Mekah. Kali ini, bukan hanya tanduk yang muncul, tetapi tubuh Pak Marzuki memancarkan aroma menyengat seperti bulu terbakar. Kulit wajahnya menebal. Suaranya berubah menjadi geraman. Jemaah-jemaah di sekelilingnya berhamburan. Petugas keamanan datang. Tapi semua terlambat. Pak Marzuki jatuh dari kursi roda. Dan semua orang melihatnya dengan tanduk dan tubuh yang tak lagi seperti manusia. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, satu suara terdengar jelas di hati Nabil. Siapa yang menginjak bumi dengan sombong, akan dipaksa sujud dalam keadaan yang paling hina. Kejadian pagi itu langsung mengguncang seluruh rombongan haji asal Indonesia. Beberapa jemaah yang menyaksikan langsung pingsan. Yang lain menangis sambil memeluk sesama, mengira kiamat sudah dekat. Dalam sejarah haji yang pernah mereka tahu, belum pernah ada manusia yang berubah seperti itu di hadapan Ka'bah. Tubuh Pak Marzuki yang tak sadarkan diri segera dibawa ke pusat kesehatan darurat milik otoritas Saudi. Namun saat disimpan dalam ruangan isolasi, kembali keheningan menyeruak. Tidak ada tanda-tanda medis yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tanduk itu nyata. Aroma tubuhnya pun seperti daging busuk yang dibakar. Bahkan alat monitor jantung menunjukkan pola irama yang ganjil, seperti nada-nada yang berulang dan mengganggu. Nabil duduk termenung di luar ruang isolasi. Tangannya menutupi wajah. Suara-suara dari kejadian tadi terus menggema di kepalanya. Orang-orang menjerit, memanggil nama Allah. Bahkan ada yang melemparkan botol air zam-zam ke arah ayahnya. Ia tahu, ini bukan sekadar penyakit. Ini adalah penampakan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Kenapa harus ayah? Bisik Nabil lirih. Namun hatinya tahu jawabannya. Sementara itu, di hotel, Bu Rasti terlihat linglung. Ia tak sanggup turun ke lobi. Ia hanya duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Danu bolak-balik mondar-mandir di dalam kamar. Tangannya mengepal. Sesekali melemparkan handuk ke lantai. Orang-orang sudah tahu. Bu, kata Danu dengan suara nyaris marah. Video itu sudah menyebar. Teman-temanku di Kediri mengirim tangkapan layarnya. Meskipun sudah dihapus dari internet, tapi potongan-potongannya masih beredar. Bu Rasti tak menjawab. Ia hanya menatap cermin. Perlahan ia mengangkat jilbabnya, menatap leher dan wajahnya sendiri. Ada guratan halus seperti retakan yang muncul di bawah kulit. Ia menyentuhnya dengan jemari gemetar. Aku merasa ini bukan hanya menimpa ayahmu, bisiknya. Danu berhenti melangkah. Apa maksud ibu?
Ia menoleh. Pandangan matanya gelap. Mungkin kita semua sedang diseret ke arah yang sama, karena kita ikut menanam dosa itu. Suasana kamar menjadi hening. Sunyi yang menghimpit. Dan dalam keheningan itu, suara azan dari Masjidil Haram berkumandang, seolah menjadi panggilan sekaligus peringatan. Di tempat lain, seorang lelaki tua duduk bersila di atas karpet tebal. Namanya Syaikh Munif, seorang ulama karismatik keturunan Indonesia yang sudah menetap di Mekah selama puluhan tahun. Ia mendapat kabar tentang kejadian jemaah haji asal Kediri dari salah satu muridnya. Seorang pria bertanduk di tengah tawaf. Tanya Syaikh Munif pelan, wajahnya menyimpan duka. Iya, Syaikh. Ia jatuh dan berteriak seperti kerasukan. Lalu, tanduk tumbuh dari kepalanya. 2 buah, melengkung ke samping, dan tubuhnya mulai berubah. Syaikh Munif menarik nafas dalam. Sudah pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seperti ini. Dulu hanya perubahan wajah, atau tubuh mengeluarkan bau bangkai. Tapi ini tanduk. Ini jelas isyarat dosa yang terlalu dalam, dan tak mau diampuni meski sudah sampai ke rumah Allah. Ia bangkit berdiri dan memandang keluar jendela. Bawa aku ke rumah sakit. Aku ingin bertemu dengannya. Sementara itu di ruang isolasi, Pak Marzuki perlahan sadar. Wajahnya pucat, namun matanya masih merah seperti bara. Ia duduk dengan tubuh goyah, lalu menatap ke jendela kecil. Di luar jendela itu, tampak seorang lelaki tua berjubah putih, berdiri tenang sambil memandanginya. Pintu kamar diketuk. Seorang petugas medis masuk. Ada seseorang yang ingin berbicara dengan Anda, Tuan Marzuki. Pak Marzuki hanya mengangguk lemah. Dan saat pintu terbuka, masuklah Syaikh Munif, membawa aroma keteduhan yang anehnya membuat tubuh Pak Marzuki menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Syaikh Munif duduk di kursi. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Pak Marzuki dalam-dalam, seolah bisa membaca seluruh isi hidupnya. Aku tahu siapa kamu, ucapnya pelan. Dan aku tahu apa yang telah kamu lakukan. Pak Marzuki menunduk. Bibirnya gemetar. Aku tidak pernah menyangka akan begini. Kau mendirikan ladang di atas kuburan anak yatim, lanjut Syaikh. Kau usir orang tua dari rumah yang mereka bangun sendiri. Kau injak-injak kehormatan orang demi memperbesar kekuasaanmu. Pak Marzuki mulai menangis. Tangis yang dalam dan parau. Air matanya mengalir. Namun wajahnya masih terlihat penuh luka dan tanduk kecil itu belum juga menghilang. Aku ingin berubah, ucapnya pelan. Syaikh Munif berdiri dan menatap ke arah Ka'bah dari jendela. Perubahan bukan soal ucapan, tapi soal keyakinan dan pengorbanan. Dan kau belum membayar semuanya. Ia lalu menoleh. Perjalananmu belum selesai. Dosamu belum selesai. Dan pada malam hari itu, dalam tidurnya, Pak Marzuki bermimpi. Ia kembali berdiri di tengah ladang jagungnya. Tapi tak ada panen. Hanya suara tangis. Hanya tanah yang menelan tubuhnya pelan-pelan. Dan dari kegelapan, terdengar suara gemetar. Bukan Ka'bah yang menolaknya, tapi tanah tempat ia berpijak yang belum memaafkannya. 7 hari setelah kejadian menggemparkan di Tanah Suci, rombongan haji asal Indonesia bersiap untuk pulang. Namun aura kebersamaan dan sukacita yang biasanya menyelimuti momen ini tak lagi terasa. Wajah-wajah yang tadinya berseri, kini diliputi kecanggungan dan rasa takut. Tak seorang pun berani mendekati keluarga Pak Marzuki. Di Bandara Jeddah, Bu Rasti mengenakan cadar penuh untuk menyembunyikan wajahnya. Danu berjalan cepat sambil menunduk, sementara Nabil hanya memandangi ayahnya yang duduk di kursi roda dengan tubuh terbungkus jubah panjang dan sorban. Di balik sorban itu, tanduk kecil masih tampak menonjol, meski Pak Marzuki berusaha menutupinya. Saat melewati pemeriksaan imigrasi, petugas menatap mereka dengan ragu. Tapi tak ada yang berkata apapun. Nama Pak Marzuki seolah sudah masuk daftar pengawasan,
Namun tidak ada pelanggaran hukum yang bisa dijadikan alasan untuk menahan mereka. Pesawat pun lepas landas. Perjalanan pulang begitu sunyi. Tak ada obrolan. Tak ada tawa. Hanya deru mesin dan suara tangis Bu Rasti yang sesekali terdengar pelan dari balik kerudungnya. Danu memeluk lututnya sendiri. Ponselnya sudah mati total. Nabil duduk di dekat jendela, melihat awan bergulung-gulung seperti ombak. Sesekali, Pak Marzuki menggumamkan doa. Tapi lidahnya terasa keluh. Seolah setiap kalimat tasbih harus dipaksa keluar dari lubuk hati yang penuh kerak hitam. "Aku ingin pulang," bisiknya. Entah kepada siapa. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Udara tropis menyambut dengan kelembapan yang pekat. Rombongan jemaah lain disambut dengan peluk dan air mata haru oleh keluarga mereka. Namun tak ada satupun warga Sumberjo yang datang menjemput keluarga Pak Marzuki. Sopir pribadi yang biasa menunggu pun tidak terlihat. Hanya ada satu mobil van tua milik kantor kecamatan yang dikirim, karena adanya permintaan resmi dari kantor urusan haji. Sesampainya di desa, suasana mencekam. Rumah megah Pak Marzuki yang biasanya terang benderang kini tampak gelap. Lampu-lampu taman mati. Gerbang dibiarkan setengah terbuka, seperti menanti seseorang yang tak pernah benar-benar pulang. Begitu mobil berhenti, Nabil turun lebih dulu. Ia membuka pagar, menggesernya perlahan. Suara derit besi menggaung ke seluruh halaman. Pak Marzuki dibantu turun oleh seorang petugas. Tapi saat langkah kakinya menjejak tanah halaman rumah, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. "Aku, kenapa kakiku seperti menolak melangkah?" ucapnya. "Tenang, Pak. Sudah di rumah," kata petugas itu pelan. Namun tak satu langkah pun berhasil ia ambil. Pak Marzuki mendadak jatuh berlutut. Kedua tangannya mencengkeram tanah. Nafasnya sesak. Matanya membelalak ke tanah basah di bawahnya. Ia merasa tanah itu hidup, berdenyut, seperti nadi yang mengalir dan menolak dirinya. "Aku tak bisa masuk. Tanah ini menolak aku." Kejadian itu membuat semua terdiam. Bahkan angin pun berhenti berembus sejenak. Nabil segera membantu ayahnya berdiri. Namun ketika tangan mereka menyentuh gagang pintu utama rumah, daun pintu bergetar sendiri. Suara seperti bisikan muncul dari celah-celah kayu tua. "Masih ada yang belum kau selesaikan." Pak Marzuki memucat. Danu yang berada di belakang hanya menatap tajam. "Bapak jangan lebay. Itu cuma perasaan." Tapi ketika ia sendiri mencoba membuka pintu, gagangnya terasa dingin seperti es, dan getarannya membuat tulangnya ngilu. Malam pertama mereka di rumah dipenuhi keheningan yang menyesakan. Tidak ada satupun warga yang datang bersilaturahmi. Bahkan ketua RT yang biasanya rajin menyambut kepulangan jemaah haji pun tidak muncul. Hanya suara jangkrik dari balik semak dan suara gemerisik angin dari pohon kelapa yang terdengar. Di kamar utamanya, Pak Marzuki duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Ia tidak tidur di ranjang. Ia merasa seolah ranjang itu pun tak menerima dirinya lagi. Di cermin besar, ia menatap pantulan wajahnya. Tanduk itu masih ada. Kulit di sekelilingnya masih hitam. "Kenapa tidak hilang? Kenapa tidak berubah?" bisiknya. Bu Rasti hanya duduk di sudut lain. Matanya sembab. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Tangga rumah yang dulu dibangun dengan marmer Italia kini terasa seperti tebing curam. Dapur yang biasa digunakan untuk pesta kini seperti ruang siksaan. Semua mewah, tapi sunyi. Semua luas, tapi dingin. Sementara Nabil tak bisa tidur. Ia berjalan pelan ke halaman belakang, lalu duduk di samping sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Dari sumur itu, ia mendengar suara air, lalu bisikan lirih. Satu persatu akan dibawa kembali. Tubuhnya kaku. Ia tahu ini bukan halusinasi. Ini adalah peringatan. Dan saat ia menoleh ke rumahnya, tampak cahaya samar keluar dari jendela kamar ayahnya. Cahaya merah, seperti bara yang menyala di kegelapan. Keesokan paginya,
Berita mengerikan tersebar di desa. 5 ekor kambing milik tetangga ditemukan mati mendadak dengan luka tusukan aneh di kepala. Seorang petani melihat bayangan besar berkepala tanduk berkeliaran di ladang saat fajar. Warga mulai panik. Mereka berkumpul di masjid. Pak Leman berdiri di tengah mereka. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tanah ini tidak lupa, dan sekarang tanah ini sedang membalas." Dan semua orang menoleh ke satu arah. Ke rumah besar di ujung desa yang pernah menjadi simbol kekuasaan. Kini menjadi sarang dari sesuatu yang tak lagi manusia. Pagi itu langit desa Sumberrejo tampak kelabu. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti kebun, sawah, dan jalan-jalan kecil yang biasa dilalui warga. Suasana sunyi tak biasa. Para petani menunda aktivitas. Para ibu menutup jendela lebih awal. Tidak ada yang berani melintasi rumah Pak Marzuki, meski hanya untuk memotong jalan. Di dalam rumah besar itu, suasana jauh lebih mencekam. Tanduk di kepala Pak Marzuki mulai menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Ia tak lagi bisa berbicara dengan jelas. Setiap kali mencoba berzikir, tubuhnya berkedut seperti terbakar. La ilaha. Bibirnya bergetar. Tapi lidahnya seakan menolak menyebut asma Allah. Nabil duduk di sampingnya, memegang tangan ayahnya yang dingin dan berkeringat. "Ayah harus istighfar," ucap Nabil pelan. "Ayah harus benar-benar minta ampun." Pak Marzuki hanya menggeleng. Air matanya mengalir. Namun kata-kata itu tak kunjung keluar dari mulutnya. Seolah dosa-dosanya membentuk tembok besar di dalam dadanya. Tembok yang tak bisa ditembus oleh keikhlasan yang terlambat datang. Sementara itu, di ruang makan, Danu mulai merasa gelisah. Ia menatap pintu rumah yang berderit pelan meski tak ada angin. Di atas meja, lampu gantung kristal bergoyang sendiri, menimbulkan suara gemerincing aneh. "Bu, rumah ini kenapa?" tanyanya. Bu Rasti mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma tikus. Atau angin. Jangan takut sendiri." Tapi Danu menatap ibunya dengan wajah pucat. "Tadi malam, aku mimpi ada orang berdiri di samping tempat tidurku. Dia bawa cangkul. Wajahnya hancur. Matanya bolong. Tapi aku kenal, itu Pak Bustomi." Nama itu membuat tubuh Bu Rasti menegang. Pak Bustomi adalah salah satu dari sekian banyak warga yang pernah terusir oleh Pak Marzuki. Tanah miliknya dirampas dengan paksa. Ia meninggal dunia karena serangan jantung tak lama setelah rumahnya dihancurkan oleh alat berat. Dan malam itu, Danu memimpikannya berdiri dengan wajah rusak dan berkata pelan, "Giliranku belum selesai." Kabar soal mimpi-mimpi aneh mulai menyebar ke warga desa. Tak hanya Danu, beberapa warga yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Marzuki juga mulai merasakan hal serupa. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Burung-burung menghilang dari pohon-pohon dekat rumah itu. Bahkan seekor anjing penjaga milik tetangga ditemukan mati membusuk dalam semalam. Pak Leman, satu-satunya orang yang berani berbicara terang-terangan soal semua ini, datang ke masjid dan bicara di depan warga. "Kita harus istighfar bersama. Ini bukan hanya soal satu orang. Ini tentang kita semua yang pernah dia melihat ketidakadilan. Sekarang, tanah ini sedang mengeluarkan apa yang dulu kita kubur." Beberapa warga mengangguk, yang lain menunduk. Tapi semua tahu pusat dari segala kekacauan ini ada di satu tempat. Rumah Pak Marzuki. Malam itu, Nabil tidak bisa tidur. Ia menghidupkan lampu kamar. Namun cahaya lampu malah berkedip-kedip. Dari jendela, ia melihat bayangan gelap melintas di halaman belakang. Ia membuka jendela perlahan dan menyaksikan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ada 5 sosok berjubah hitam berdiri melingkari sumur tua di belakang rumah. Tubuh mereka tak jelas. Wajah mereka tertutup. Tapi dari mulut mereka terdengar suara melengking, seperti tangisan, seperti bisikan, namun penuh dendam. Nabil ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti terkunci. Ia mundur, menarik selimut, dan berdoa dalam hati agar fajar cepat datang.
Tapi sebelum ia menutup matanya, ia mendengar suara dari bawah tempat tidurnya. "Kamu tidak salah. Tapi kamu tahu, dan kamu diam." Tubuh Nabil gemetar. Malam itu, ia sadar keluarganya sedang dikepung oleh semua dosa yang dulu mereka abaikan. Keesokan harinya, di ladang jagung Pak Marzuki yang luas, ditemukan jejak kaki aneh. Bukan manusia, tapi seperti kaki kambing dengan bekas bara di tanahnya. Beberapa tanaman layu dalam semalam. Dan papan bertuliskan, "Ladang Marzuki, terbelah dua," seolah dihantam sesuatu dari langit. Para pekerja menolak kembali ke ladang. Mereka berkata mereka melihat kepala bertanduk muncul di antara barisan jagung. Ada yang bersumpah melihat Pak Marzuki berdiri di sana, meski mereka tahu ia tak pernah meninggalkan rumah selama 2 hari terakhir. Ketika berita itu sampai ke telinga Pak Marzuki, ia hanya menangis. "Aku memang tidak pantas. Aku memang tidak pantas." Tapi semuanya belum selesai. Karena pada malam ketiga sejak kepulangan mereka dari Tanah Suci, seseorang akan kembali. Seseorang yang dulu pernah dibuang. Dan kini, datang untuk menagih apa yang telah dirampas darinya. Hujan deras mengguyur desa Sumberrejo malam itu. Kilat menyambar langit dalam jeda waktu yang pendek. Angin menerpa pepohonan dengan keras, menciptakan suara rintihan seperti jeritan dari dunia lain. Rumah Pak Marzuki yang besar dan megah tampak seperti istana tua yang dihantui masa lalu yang tak kunjung pergi. Nabil duduk di ruang tengah. Di depannya, mushaf Al-Quran terbuka, namun matanya kosong. Ayat-ayat yang dibacanya tak lagi menyentuh hati, karena pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak berani ia jawab. Tanduk di kepala ayahnya, mimpi-mimpi aneh, suara-suara di malam hari, semuanya membuat batas antara nyata dan tak nyata menjadi tipis. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Nabil menoleh. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.33 dini hari. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih kuat. Tok, tok, tok. Nabil bangkit pelan. Langkahnya berat. Di sudut ruangan, lampu gantung kembali bergoyang sendiri. Seolah rumah itu tahu bahwa sesuatu sedang datang. Ia mendekat ke pintu, lalu bertanya, "Siapa?" Tak ada jawaban. Ia membuka sedikit tirai jendela di samping pintu. Dan saat itulah, jantungnya serasa berhenti. Di luar, berdiri seorang lelaki tua, basah kuyup. Tubuhnya bungkuk. Pakaiannya compang-camping. Tapi yang membuat Nabil terdiam adalah wajahnya. Wajah yang pernah ia lihat di bingkai foto tua di gudang belakang. Pak Salim. Dulu ia adalah mandor pertama yang bekerja di ladang milik Pak Marzuki. Lelaki jujur yang membela petani-petani kecil ketika tanah mereka hendak digusur. Tapi karena membangkang, ia dipecat, diusir dari desa, dan tak pernah terdengar kabarnya lagi. Nabil yakin Pak Salim sudah meninggal bertahun lalu. Tapi sekarang, dia berdiri di depan pintu. Ketukan terdengar lagi. Namun kini lebih keras. Seolah menuntut. Tok, tok, tok. Buka. Suara berat itu terdengar dari luar. "Aku datang untuk mengambil bagian yang dulu dirampas." Nabil mundur. Tubuhnya gemetar. Ia berlari ke kamar ayahnya. Tapi saat ia membuka pintu, Pak Marzuki tak ada di ranjang. Bu Rasti, ayah hilang," teriaknya. Bu Rasti bangkit dari tidurnya. Wajahnya panik. "Apa maksudmu?" Namun sebelum mereka sempat mencari, pintu depan rumah terbuka sendiri dengan bunyi dentuman keras. Angin masuk, meniup seluruh tirai, memadamkan sebagian lampu. Danu berlari dari lantai atas. Siapa itu? Mereka semua berkumpul di ruang tengah. Namun pemandangan di hadapan mereka membuat mereka terdiam dalam ketakutan. Di tengah ruangan, berdiri Pak Marzuki. Tapi bukan seperti sebelumnya. Tubuhnya penuh lumpur. Bajunya robek. Tanduknya kini lebih panjang. Dan matanya kosong,
seperti tidak lagi mengenal mereka. "Ayah?" panggil Nabil pelan. Pak Marzuki tak menjawab. Ia memutar kepalanya perlahan ke arah jendela, lalu berkata, "Dia sudah datang untuk mengambil semua yang pernah aku curi." Dan dari jendela, muncul sosok Pak Salim melangkah masuk tanpa menyentuh tanah. Ia melayang, wajahnya kini membusuk, matanya hitam tanpa bola mata. "Marzuki, kau ingat aku?" Pak Marzuki berlutut, tubuhnya gemetar. "Ampuni aku salah." "Bukan aku yang bisa mengampunimu," jawab suara itu, "tapi tanah yang sudah kau lukai." Seketika seluruh rumah bergetar. Lantai pecah, dinding retak, lukisan-lukisan mahal jatuh ke tanah. Suara-suara tangisan terdengar dari seluruh penjuru rumah. Tangan-tangan hitam muncul dari lantai, mencoba menarik Pak Marzuki masuk ke dalam celah-celah gelap. Bu Rasti menjerit. Danu melarikan diri ke lantai atas. Nabil berusaha menarik ayahnya, namun tanah di bawah kaki Pak Marzuki seolah membukakan mulutnya siap menelan. Pak Marzuki berteriak sekuat tenaga, "Tolong, Nabil, jangan biarkan aku, tolong aku anakku." Namun suara itu tenggelam bersama tubuhnya yang perlahan ditelan oleh tanah. Hanya tanduk yang masih tampak terakhir sebelum lenyap bersama suara jeritannya. Dan setelah itu, sunyi. Rumah itu berdiri dalam diam. Pak Salim menghilang tanpa jejak. Langit di luar masih hujan. Dan keluarga itu tinggal dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua sadar. Dosa tak bisa dilupakan oleh bumi. Dan yang datang untuk menagihnya adalah mereka yang pernah dilupakan. Pagi menyingsing dengan langit keabu-abuan. Hujan telah reda, namun suasana desa Sumberjo masih diselimuti kesunyian. Udara terasa lebih berat, seperti membawa beban yang tak kasat mata. Di rumah besar yang kini mulai terlihat tua dan kumuh, tak ada satupun suara keluar sejak kejadian mengerikan semalam. Pak Marzuki hilang. Tidak ada jenazah, tidak ada bekas darah. Hanya lantai ruang tengah yang retak besar, seperti pernah dihantam sesuatu dari bawah. Tanah di celah retakan itu hitam legam, dan mengeluarkan bau tanah basah bercampur belerang. Tidak ada yang berani mendekat. Bu Rasti duduk di kursi rotan tua, mengenakan mukena yang masih basah. Matanya kosong, rambutnya tergerai tak beraturan. Di hadapannya, secangkir kopi dingin yang belum sempat disentuh. Tangannya terus gemetar. Danu terkunci di kamar lantai atas. Ia menolak bicara, menolak makan. Sesekali suara benturan terdengar dari dalam kamarnya, seolah ia sedang dihantui bayangannya sendiri. Dalam diam, ia berulang kali menyebut satu nama, Pak Bustomi, seolah lelaki tua itu datang lagi dalam mimpi, menagih janji yang tak pernah ditepati. Sementara Nabil duduk sendiri di halaman belakang, di dekat sumur tua. Ia memandangi air sumur yang tenang. Tapi dari pantulan air itu, ia tak lagi melihat wajahnya sendiri. Yang muncul justru wajah ayahnya, menatap dari dalam air dengan ekspresi beku dan mata kosong. Nabil menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke dalam sumur. "Ayah, aku tak tahu harus bagaimana lagi." Namun suara dari dalam sumur menjawab pelan, seperti bisikan angin. "Bangunkan apa yang dulu kau diamkan." Desa mulai bergejolak. Warga heboh saat Pak Leman, yang dikenal sebagai orang tertua dan paling bijak di desa, ditemukan pingsan di halaman masjid. Di tangannya tergenggam secari kertas tua, penuh tulisan tangan yang bergetar. Di atasnya tertulis, "Buka kembali peta batas tanah. Yang disembunyikan harus diangkat. Yang dikubur harus dikembalikan." Surat itu ditujukan kepada keluarga Pak Marzuki. Tapi siapa yang bisa menjawab? Jika tuannya sudah lenyap, hari-hari berikutnya, rumah itu menjadi objek bisik-bisik. Beberapa warga mulai percaya bahwa rumah Pak Marzuki telah dikutuk. Ada yang mengatakan suara jeritan terdengar tiap malam pukul 2.
Ada pula yang melihat bayangan bertanduk berdiri di balkon saat hujan turun. Bahkan seekor burung gagak ditemukan mati tepat di depan pintu gerbangnya, dengan mata yang hilang dan darah mengering di paruhnya. Nabil tak tahan. Ia memutuskan membuka ruang gudang bawah tanah rumah itu, tempat yang sejak kecil dilarang untuk dimasuki. Ia membawa lampu senter dan perlahan menuruni tangga tua yang penuh debu. Di dalam gudang itu, ia menemukan lemari besi tua. Setelah menggali kunci yang tertanam di bawah lantai, ia berhasil membukanya. Isinya membuat napasnya tercekat. Ada tumpukan dokumen sengketa tanah, peta-peta desa dengan garis-garis merah yang menunjukkan wilayah yang telah dirampas, surat-surat penggusuran, foto-foto rumah yang dihancurkan, dan di tengah-tengahnya ada sebuah kotak kecil dari kayu jati. Kotak itu tertulis nama-nama: Pak Bustomi, Bu Rahmi, Pak Salim, Siti Rohaya, dan Kiai Mardani. Nama-nama itu seperti hidup di matanya. Nabil tahu, inilah inti dari segalanya. Ia membawa kotak itu keluar dan menunjukkan pada ibunya. Bu Rasti hanya memandang benda itu dengan wajah gemetar. Ia memeluk mukenanya erat-erat dan berkata lirih, "Kotak itu, dulu ayahmu bilang jangan pernah dibuka, karena isinya adalah tanda yang tidak boleh keluar." Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu, kotak kayu terbuka dengan sendirinya. Dan satu persatu, bayangan dari masa lalu kembali menyusup ke rumah besar itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai penghuni. Sementara itu, jauh di luar desa, sebuah truk pengangkut sawit mogok mendadak di pinggir jalan. Sopirnya keluar dan memeriksa mesin. Tapi dari kaca belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Seorang lelaki berdiri di tengah jalan, menghadapnya. Bertubuh besar, berjubah putih lusuh, dan bertanduk. Ia tersenyum kecil, lalu menghilang dalam kabut. Karena rumah itu mungkin sudah kehilangan tuannya, tapi penghuni baru telah kembali. Dan ia belum selesai. Rumah besar itu kini berubah menjadi sarang ketakutan. Tak ada lagi suara manusia yang terdengar dari dalamnya. Hanya sesekali, suara pintu berderit atau jendela terbanting sendiri oleh angin yang tidak terasa di luar. Warga desa melewati rumah itu dengan cepat, menunduk, beristighfar dalam hati. Anak-anak dilarang mendekat. Bahkan tukang sayur yang biasanya keliling pun memilih memutar jauh hanya agar tidak harus lewat depan gerbangnya. Nabil tak pernah keluar rumah sejak kotak kayu itu terbuka. Di dalam kamar ayahnya, ia duduk di depan meja kerja yang penuh dengan kertas-kertas tua. Kotak itu kini terbuka di hadapannya. Isinya bukan hanya surat dan foto, tapi juga benda aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sepotong kain kafan yang masih basah, seutas benang emas dengan kaligrafi tak terbaca, dan sebuah batu kecil berwarna hitam legam, berbentuk tanduk yang patah. Saat Nabil menyentuh batu itu, seketika lampu kamar mati. Angin dari arah jendela menerpa wajahnya dengan kekuatan yang tak wajar. Ia mundur, namun tak bisa melepaskan tangannya dari batu itu. Dalam sekejap, matanya kosong, tubuhnya terguncang, dan ia melihat semuanya. Ia melihat ayahnya, Pak Marzuki, puluhan tahun lalu, memimpin pertemuan rahasia bersama 5 orang laki-laki berjas. Di ruang bawah tanah yang sama, mereka menandatangani perjanjian. Isinya jelas, tanah warga akan diambil alih, dengan kompensasi yang disesuaikan menurut nilai yang hanya mereka sendiri tentukan. Tapi bukan hanya soal tanah. Mereka juga memanggil sesuatu. Di akhir perjanjian itu, Pak Marzuki menandatangani selembar kertas, lalu membakar sesajen berisi darah kambing hitam, rambut manusia, dan benda yang disebut sebagai tanduk pertama. Mereka menyebutnya perjanjian dengan tanah. Agar tanah itu subur, agar hasil panen berlipat, agar musuh-musuh mereka dilenyapkan. Dan tanduk itu, batu yang kini digenggam Nabil, adalah sisa dari ritual itu. Nabil tersentak bangun. Nafasnya memburu. Tangannya masih gemetar. Tapi kini ia tahu, semua ini bukan sekadar karma.
Bukan hanya balasan dosa, tapi warisan terlarang yang diturunkan dari ayahnya, dan kini menempel padanya. Sementara itu, Bu Rasti semakin tak waras. Ia berbicara sendiri di depan cermin, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang berdiri menghadap ke pojok ruangan, seperti anak kecil yang dihukum. Ia mulai tidak bisa membedakan siang dan malam. Bahkan pernah ditemukan duduk di tengah halaman rumah, menggali tanah dengan tangan kosong sambil berteriak, "Aku tahu kalian belum puas, tapi ini semua bukan salahku. Itu keinginan suamiku, bukan aku, bukan aku." Tetangga yang melihat hanya bisa mengelus dada, lalu cepat-cepat menutup jendela. Dan malam itu, Danu menghilang. Kamar lantai atas yang biasa ia tempati ditemukan berantakan. Kaca jendela pecah, meja terbalik, tapi tidak ada darah, tidak ada jejak kaki. Hanya tulisan yang tercoret-coret di dinding dengan arang hitam. "Aku hanya mewarisi kebencian." Tapi kebencian itu menolak warisan. Warga gempar. Pak Leman datang bersama 5 warga tua desa. Mereka berdiskusi di serambi masjid hingga dini hari. Dalam ketakutan yang mereka sembunyikan, mereka menyepakati satu hal. Rumah Pak Marzuki tidak boleh dibiarkan berdiri. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, kabar datang dari luar desa. Truk pengangkut sawit yang mogok kemarin, kini hilang seluruhnya. Ditemukan hanya roda-roda yang berserakan. Sopirnya lenyap. Dan saksi mata terakhir yang melihat menyebut satu hal. Ada laki-laki bertanduk, berdiri di tengah jalan, dan tersenyum. Nabil duduk sendirian di ruang kerja. Kotak warisan itu masih terbuka. Di sampingnya, ada buku catatan tua milik ayahnya. Halaman terakhirnya berisi tulisan tangan tergesa. "Kalau aku tak bisa pulang, jangan lanjutkan. Jangan buka kotak itu. Karena kalau kau buka, maka mereka akan kembali. Dan mereka akan memanggilmu dengan nama yang sama." Tapi semuanya sudah terlambat. Karena saat lonceng jam berdentang pukul 3 pagi, pintu rumah berderit terbuka sendiri. Langkah-langkah berat terdengar mendekat. Dan suara dalam gelap memanggil pelan, "Nabil, sekarang giliranmu." Pintu rumah tua itu terbuka perlahan, menciptakan suara derit panjang yang menggema ke seluruh lorong. Angin dingin menyusup masuk, membawa aroma tanah basah, darah, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bau kematian yang diam-diam menyelinap. Nabil berdiri kaku di ambang pintu ruang kerja. Di tangannya, batu tanduk hitam yang semalam memberinya penglihatan masih tergenggam erat. Suaranya terdengar lagi, pelan, berat, datang dari kegelapan. "Nabil, warisan itu sudah ada dalam darahmu." Langkah-langkah itu semakin dekat. Namun yang muncul dari bayangan bukan hanya satu sosok, melainkan 5 bayangan. Mereka perlahan membentuk wujud yang lebih jelas. Lelaki-lelaki tua berjubah hitam, wajah rusak, mata kosong. Dan di antara mereka, berdiri sosok tertinggi dengan 2 tanduk panjang melengkung di atas kepala. Tanduk yang tidak asing lagi bagi Nabil. Pak Marzuki. Tapi bukan seperti ayahnya yang dulu. Wajahnya penuh retakan. Matanya merah menyala. Bibirnya kaku. Ia tak lagi berjalan dengan langkah manusia, tapi mengambang, mendekat dengan aura gelap yang mematikan. Nabil mundur. Tubuhnya bergetar. "Ayah, apa yang ayah lakukan ini bukan jalan kita." Sosok bertanduk itu tersenyum tipis. Tapi bukan senyum ayah. Itu senyum milik sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih rakus. "Tanah ini sudah menerima darahku," bisiknya. "Kini, giliran darahmu." Seketika tangan-tangan hitam keluar dari dinding. Mereka menjulur ke arah Nabil, menarik bajunya, mencengkeram kakinya. Lantai rumah retak lagi. Debu beterbangan. Lampu pecah satu persatu. Suara tangisan muncul dari bawah lantai. Nabil berteriak, "Allah, jangan biarkan aku seperti ini.
Aku tidak sama seperti mereka. Tapi tanah tidak peduli. Rumah itu tidak peduli. Warisan itu telah tertanam di dalam dirinya. Namun di tengah kegentingan itu, sebuah suara kecil muncul dari dalam hati Nabil. Bukan suara keras. Bukan suara makhluk halus. Tapi suara yang sederhana. Suara ibunya. Dulu, ketika mengajari doa di waktu kecil. Jika kamu bingung, sebut saja namanya. Nabil menggenggam batu tanduk itu lebih erat. Lalu menunduk. Ya Allah, kalau Engkau masih beri aku kesempatan, aku serahkan semuanya. Aku kembalikan semuanya. Jangan biarkan aku menjadi seperti mereka. Tangannya berdarah. Batu tanduk itu panas. Tapi perlahan, cahaya putih muncul dari sela jemarinya. Cahaya itu membesar, menyilaukan. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu bergetar karena sesuatu yang berbeda. Kelima sosok hitam itu menjerit. Tubuh mereka berasap. Pak Marzuki, atau makhluk yang menyerupainya, menjerit paling keras. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang terbawa angin. Tanduknya patah dan jatuh, menjadi batu yang sama seperti yang digenggam Nabil. Semua menjadi gelap dan hening. Nabil terbangun di halaman rumah. Matahari pagi menyinari wajahnya. Langit cerah. Tak ada suara aneh. Tak ada bayangan. Tapi rumah itu sudah berubah. Dindingnya retak. Jendelanya pecah. Dan pintu depannya tak lagi bisa ditutup. Di depan rumah, warga mulai berkumpul. Pak Leman berdiri paling depan. Ia menatap Nabil dengan mata merah. Kau hidup, ucapnya. Nabil mengangguk pelan. Kau melihat mereka. Nabil menjawab lirih. Aku bukan hanya melihat. Aku adalah bagian dari mereka. Tapi aku memilih untuk tidak mewarisi mereka. Pak Leman mendekat, menepuk bahunya. Maka kau akan menanggung sisa dari apa yang mereka tinggalkan. Kau harus kembalikan semuanya, sebelum tanah ini kembali menelan. Nabil memandangi desa itu dari atas bukit. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, ia tak akan lari. Karena dosa itu sudah turun-temurun. Dan sekarang, waktunya menebus.